terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Aji, bantuin dong nih, Ji. Ngapa Gin? Nih Kinara nggak ngerti. Apa itu? Garis bilangan nih kita nggak ngerti apa. Ada 0, 1, dan negatif 1. Apa di matematika? Aduh. Apa yang kita nggak ngerti? Yang kita nggak ngerti itu yang ada 0, 1, dan setengah ini. Apa ini garis bilangan? Ya. Ini ya. Ini kan tentang apa nih? Tentang bilangan bulat. Sekarang di sini kan dijelaskan bilangan bulat itu ada bilangan apa aja? Asli, 0, dan negatif. Asli, 0, dan negatif. Asli itu berarti bilangan positif. Nah, di dalam bilangan positif itu misalnya apa aja? Yang disebut bilangan asli itu apa aja? Iya, misalnya 1, apa? 2, 3, 4, dan seterusnya. Oh ya, terus kalau yang negatif? Negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang ada bilangan 0. Nah, tapi bilangan bulat itu yang ada angka nolnya itu disebut bilangan apa? Bilangan cacat. Bilangan cacat. Nah, semuanya ini nanti bisa dibuat semacam apa tadi, garis bilangan ya. Garis bilangan itu sebenarnya garis imajiner gitu. Garis imajiner itu, coba ada kertas nggak? Garis imajiner itu garis yang bisa dibentuk untuk mempermudah kita mengenali bilangan. Yang dimaksud garis imajiner itu begini, garis lurus saja begini nih. Nih, bisa dianggap ini garis imajiner. Kemudian karena ini bilangan bulat yang ada 0, negatif, dan positifnya. 0 itu selalu berada di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nih, 0. Nah, untuk menuju bilangan positif atau bilangan asli, arahnya kemana? Yang positif ke kanan. Bergerak ke kanan. Kalau negatif bergerak ke kiri. Nah, sekarang ini kan bergerak ke kanan katanya. Terus bilangan positif itu berapa aja misalnya? 1, 1, terus 2, terus 3, terus 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif bergeraknya kemana? Ke kiri. Ke kiri. Negatif. Negatif berapa? 1, Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini garis imajiner inilah yang disebut dengan garis bilangan. Hanya untuk mempermudah kita saja membayangkan di mana posisi bilangan positif, di mana posisi bilangan negatif di antara 0 ya.
ini sebagai patokan untuk mempermudah kita memahami bilangan positif dan bilangan negatif saja. Gimana kira-kira? Bisa ngerti? Masih kurang ngerti? Yang tidak ada yang ngerti ya? Bagian besar dan kecil. Bagian besar, bagian kecil. Ya, kalau positif lebih besar apa lebih kecil daripada negatif? Lebih besar. Lebih besar itu selalu berada di posisi kanan. Kalau lebih kecil selalu berada di posisi kiri. Sehingga nanti kita akan bisa mengenalin bahwa bilangan bulat yang positif semakin besar angkanya, semakin besar nilainya. Sementara kebalikannya, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, semakin apa? Kalau yang positif semakin besar, kalau yang negatif semakin besar, semakin kecil nilainya. Kan tidak membingungkan kan? Misalnya 1 min 1, berarti min 1 lebih besar apa lebih kecil dari angka 1? Lebih besar. Min 1 lebih besar apa lebih kecil dari angka 1? Min 1 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, ya bisa dibuat data seperti ini. Lebih kecil, nah sama dengan angka yang lainnya. Artinya jika ada angka-angka yang bergerak ke kanan atau posisinya berada di sebelah kanan, kalau kita membuat garis bilangan, itu pasti nilainya lebih besar dibanding yang kiri. Dimanapun posisinya, kita akan gampang mengenali. Sehingga kalau misalnya kita mau mau lebih mudah, misalnya nih ada angka 2 sama angka 6, berarti dia bergeraknya kemana? Bergeraknya kemana? Dari 2 ke 6 bergeraknya kemana? Ke kanan. Karena dia ke kanan, berarti angka 6 nya ada di kanan, sehingga angka 6 menjadi lebih besar dibanding angka 2. Wah, itu kalau misalnya sekarang ada angka 2 dan min 2, itu bergeraknya kemana? Ke kiri, berarti angka min 2 lebih kecil dibanding angka 2. Sesederhana itu memahami garis bilangan, sehingga garis bilangan ini juga mempercepat kita memahami nilai masing-masing bilangan itu. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau udah paham, kita bisa pelajari materi selanjutnya. Nah, kayak ini kan, membaca dan menulis lambang bilangan positif, kemudian membaca dan menulis bilangan negatif, bagaimana caranya, dan seterusnya. Ini kan sudah sempat kita bahas nih tentang nilai besar kecil. Coba dipelajari dulu ya. Pelajari, kalau perlu diringkas, perlu dicatat. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya lagi ya. Hanya mau terusin baca komik dulu. Oke? Enggak? Ada. Atau bahkan bernilai sama.
titik dari 0 pada nilainya makin besar, jadi bilangan 3 lebih kecil dari 5 atau dapat dipastikan kurang dari 5. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif selalu berada di sebelah kiri 0. Makin ke kiri nilainya makin kecil. Berilah tanda lebih dari atau kurang dari untuk bilangan antara negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 berjalan 3 satuan di titik 0 pada kiri. Jadi bilangan negatif 3 lebih besar dari negatif 5 atau dapat ditulis negatif 3 lebih dari negatif 5. Jadi dari keterangan Aji tadi, makin panjang dari 0 ke kiri makin kecil nilainya. Dan kalau makin panjang dari 0 ke kanan, maka semakin besar nilainya. Ngerti-ngerti. Operasi hitung pada bilangan bulat terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Satu penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan sebagai anak panah dengan arah sesuai dengan jenis bilangan tersebut.
negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif yang nilainya makin kecil. Tentukan hasil penjumlahan -3 dan -4. Guna menjumlahkan -3 ditambah -4 dapat diperagakan sebagai berikut. 3 langkah ke kiri dimulai dari titik 0 sampai ke titik -3. 4 langkah ke kiri dimulai dari titik 3 sampai ke titik 7. Pemberhentian titik terakhir merupakan hasilnya. Aji, sini lu deh. Ya, kenapa lagi? Ini kita nggak ngerti apa nih di garis yang bagian atas garis bilangan ini kok ada garis-garis kayak menghubungkan gitu. Ya mana ini? Ini yang di angkanya ada -3 di atasnya itu sama negatif. Ini tentang penjumlahan dua bilangan positif. Ini bagan atau gambaran atau kayak apa namanya, untuk mempermudah kita memahami saja sih sebenarnya. Ini kan tadi kita udah belajar garis bilangan kan. Nah ini sama dengan seperti itu, garis bilangan dimanfaatkan untuk penjumlahan baik bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi contohnya kan penjumlahan bilangan positif, dia 5 ditambah 3 kan. Nah sekarang bikin garis bilangan dulu. Ini 0 kan, kemudian berapa tadi? 5, 1, 2, 3, 4, 5 tambah berapa? Tambah 3. Nah sekarang berarti kan ini dari 0 untuk mendapatkan angka 5 itu dari 0 kan bergerak ke kanan nih 5 langkah atau 5 titik. Gambarnya seperti itu. Berarti di sini dia. Nah karena ini 5 plus berapa tadi? 3. Plus 3 berarti dari angka 5 ini bergerak 3 lagi ke kanan. 1, 2, 3. Berarti habis 5 berapa? 6, 7, 8. Dia berarti jadi angka 8. Berarti jika 5 ditambah 3 sama dengan artinya 8. Nah coba yang lain misalnya nih. Sekarang misalnya 7 ditambah 2 misalnya, bikin garis bilangan berawal dari 0. Berarti harusnya bergerak kemana? Kanan. Berapa kali? Ke titik 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus tambah berapa? Tambah 2. Oke, maju lagi dulu. 1, 2, 8, 9. Berarti 7 tambah 2 hasilnya 9. Bisa paham nggak? Bisa. Bisa kan? Nah sekarang itu yang bilangan positif. Nah bagaimana dengan bilangan negatif? Penjumlahan bilangan negatif itu berarti dia bergeraknya ke kiri. Nah sama juga bisa digunakan dengan garis bilangan. Karena bergeraknya ke kiri, kita hitungnya dari 0. Bergeraknya ke kiri. Ini karena di sini soalnya -3 ditambah -4 kan? Benar ya? -3. Oh ya, -3 tambah -4 berarti kalau -3 melangkah ke kirinya berapa kali? Sampai ke titik 3. 1, 2, 3. Berarti ini -3. Ini langkah pertamanya. Terus ditambah lagi 4. Dari sini berapa langkah? Ke kiri ke titik ini 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti ini -4, -5, -6, -7. Berarti -3 ditambah -4 hasilnya -7. Paham ya?
Coba sekarang kita latih lagi. Min 5 ditambah min 6. Dan dari 0 angkanya ke kiri berapa? 5 langkah. 5. 1 2 2, 3 4 5. Berarti min 5. Nah sekarang karena min 6 berarti dari 5 ini melangkah ke kiri berapa? 6 langkah. 6 lagi. 1 2 3 4 5 6. Sekarang di sini min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11. Berarti min 5 tambah min 6 hasilnya Min 11. min 11. Bisa kan dipahami? Bisa. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk hitungan bilangan positif atau bilangan negatif, garis bilangan ini bisa membantu dengan mudah untuk memahami konsepnya. Nanti kalau sudah kita paham tentang konsep ini, kita akan mudah. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan apa? Nilai positif ditambah nilai positif hasilnya positif. Kalau nilai negatif ditambah nilai negatif hasilnya negatif. Ya. Jadi kalau positif ditambah positif hasilnya positif, negatif tambah negatif hasilnya negatif. Ya, hanya caranya menghitung yang positif ke kanan, yang negatif ke kiri. Mana bisa dipahami nggak? Bisa, tapi kayak rumus itu kita nggak ngerti yang tentang positif sama negatif kan. Positif ketemu positif kan positif, negatif ketemu negatif kan negatif. Kalau positif ketemu negatif jadi apa? Kalau positif ketemu negatif, misalnya berapa? Misalnya negatif 6 ketemu positif. Negatif 6 ditambah berapa? Ditambah Positif berapa? Positif 3. Sekarang kita mulai dari garis bilangan. Karena nih pertama adalah min negatif, berarti kita harus dari 0 ke kiri. 1 sebanyak berada 6 langkah ya. 1 2 3 4 5 6. Ini min 6. Sekarang karena ini positif, bergeraknya kemana? Ke kanan dari angka min 6 ini. Pertama dia ke sini min 6, terus karena ditambahkan nilai positif, dia ke kanan dari angka 6. Berapa langkah? 3. 1 2 3. Berarti ini berapa? Min 1, min 2, min 3. Nilainya berarti jadinya berapa? Min 3. Min 6 plus 3 sama dengan min 3. Kenapa? Karena ada nilai positif yang mengurangi nilai negatif ini. Dia bergeraknya ke kanan. Makanya akan lebih mudah memahami penjumlahan dan pengurangan nilai positif atau negatif. Contohnya lagi sekarang. Misalnya plus 5. Ya, plus 5 ditambah min 7. Berapa hasilnya? Mari kita hitung dari 0 ke 5 ke kanan ya. 1 2 3 4 5. Nilainya 5. Nah sekarang karena plusnya negatif 7, berarti bergeraknya ke kiri dari angka 5. Tinggal dihitung 1 2 3 4 5 6 7. 67 di sini berarti min 1 min 2 ya, yang negatif 2. Artinya penjumlahan antara negatif dengan positif tergantung nilainya. Lebih besar nilai positifnya apa lebih besar nilai negatifnya? Kalau lebih besar nilai negatifnya, nilai akhirnya akan tetap negatif. Misalnya lebih besar positif, hasilnya positif. Ya, bisa dipahami kan? Bisa. Nah, sekarang bisa dilanjutin ke materi berikutnya ya. Kita lanjutin lagi baca komik. Hai. Aduh.
positif dan negatif. Dasar mengajarkan mengerjakan penjumlahan dengan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan garis bilangan dapat digambarkan pada contoh sama berikut. Jumlahan 7 dan negatif 3. Menjumlahkan 7 tambah negatif 3 dapat diperagakan sebagai berikut. Oke, soalnya 7 ditambah negatif 3. Memakai rumus atau caranya, tapi ini udah malam jadi aku butuh istirahat. Ya udah deh, besok lagi pelajaran atau